Ya, saya ulang lagi ya, untuk ujiannya itu setiap mahasiswa berbeda ya, soalnya setiap mahasiswa berbeda dan ada ini, saya coba lihat survei dulu di lokasi apakah bisa offline atau online ya. Kalau bisa offline bagi teman-teman ada yang bisa hadir ini bisa di kampus ya. Atau ntar saya ini buatkan Google Form untuk survei ya, yang bisa di kampus siapa, yang nggak bisa siapa. Nah, ini sebentar. Ya. Ya, jadi kemarin itu kita ujiannya ya. Jadi ujiannya itu sampai orde kedua ya. Ntar pertemuan ketujuh itu bahas ODE, namun orde yang lebih tinggi lagi ya. Namun ujiannya order 1 dan order 2 saja. Nah, order 3 itu terlalu ya kompleks sehingga ujiannya benar-benar butuh ini. Jadi untuk tambahan aja. Jadi ujiannya ini ya yang akan kita bahas atau pertemuan sebelumnya. Nah, jadi saya review ulang. Ya. Kemarin itu order 1 ya, order 1 saya review ulang ya, yang ini bentuk persamaannya. Monggo kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya. Kemarin ada beberapa yang tanya latihan soalnya. Yang pertama itu separable equation. Jadi dilihat dari ini, ada yang tanya kemarin itu masih belum paham ya. Nah, persamaan separable itu maksudnya dia itu dipisah ya. Ketika dipisah itu jangan lupa ya, bentuk separable bentuknya seperti ini baru bisa kita gunakan separable equation ya. Jadi untuk komponen ketika bentuknya harusnya y aksen di sini ya, y aksen itu jadikan ini dalam bentuk umum yaitu turunan dy per dx ya. Nah, ntar komponen dy sebelah kiri, komponen x variabel x itu sebelah kanan. Ini contohnya kan ya. Jadi dia sederhana, yang penting ada komponen ini dibentuk turunannya, jangan masih tetap y aksen ya, dibentuk dalam bentuk umum dy per dx. Kalau ini kan order 1 ya. Terus setelah itu dipisah. Kita langsung coba, oh ya, latihan aja. Ini order, nah ini ya. Jadi ini saya loncat-loncat ya. Nah, kalau yang tanya kan langsung aja ya. Jadi ini contohnya yang separable ya, separable equation. Yaitu ini komponen X dan komponen Y itu dipisahkan ya. Ini yang separable equation ya. Kita coba kemudian. Jadi sebelum kita mengerjakannya dulu, kita coba review ulang. Ya. Ini separable equation itu harus bentuknya seperti ini ya. Ada turunan, terus ada komponen X dan Y saling terhubung ya. Nah, separable bentuk equation ya, linear persamaan linear ya, bentuknya harus seperti ini. Untuk Px dan Qx ya, itu bisa merupakan fungsi ataupun konstanta. Itu yang linear. Selanjutnya untuk yang order 1, metode yang lainnya.
Yang pertama itu homogen ya. Untuk DE yang bentuknya homogen, ya aksen di mana dia sama dengan merupakan fungsi Y per X ya. Jadi dia khususon untuk bentuknya itu perbandingan antara Y dan X. Untuk yang Bernoulli equation ya, bentuknya itu seperti ini, ya aksen PX, dan untuk nilai alfanya itu sama dengan 1 ya. Jadi dia Y pangkat 1 dikalikan RX ya tentunya. Ya. Kalau alfanya pangkat 1 itu separable equation ya. Kalau dia alfanya sama dengan 0 ya, jadi Y pangkat 0 kan 1 ya. Jadi 1 kan kali RX, jadi persamaan linear dan seterusnya. Ya. Coba kita latihan. Ya, ini ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, dicek dulu ya, dicek dulu Y. Kalau ini bentuknya udah pasti bentuk separable ya. Kenapa? Karena di depan, ya. Jadi kalau saya misalkan seperti ini, Y aksen sama dengan minus 2 sin 2 px. Nah, ini dia udah terpisah ya. Jadi kalau bentuknya, ya, jadi kita cek, ya. Nah, jadi bentuk umumnya itu seperti ini. Ya. Kita copy paste sebentar untuk menganalisa apakah dia masuk linear atau separable dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ini alfanya itu lebih besar, alfanya nilainya 0 ya. Nah ini cek ini yang bagian mana ini gitu ya. Komponen Y pangkat 1 di sini nggak ada. Nah ya. Jadi ini jadi komponen Y bentuk seperti ini ya. 2 sin 2 px ya. Harusnya dalam kurung. Jadi 2 sin 2 px itu pindah ke kanan, min 2 sin 2 px ya. Jadi ada fungsi Rx ya di sini. Fungsi Rx. Fungsi Px itu harus dikali dengan Y pangkat 1. Nah, di sini Y pangkat 1 kan nggak ada ya. Ya, Y pangkat 1-nya nggak ada. Dan ditambah Y pangkat 1 itu harusnya kan kali 0 karena nggak kelihatan ya. Jadi ini kosong. Ya. Jadi dari sini kita bisa analisa bahwa ini bentuk separable. Kenapa? Karena fungsi Rx-nya itu dikalikan 1. Nah, ini dikali 1 atau Y pangkat 0 ya. Intinya begini, separable yang paling mudah ya untuk analisa. Jadi ini analisa dari persamaan ini ya. Jadi dia ada komponen Y pangkat aksen 1, nah, dan dia bisa dipisah ya. Dipisah antara komponen Y dan komponen X. Jadi ini Y aksennya itu jadikan bentuk umum di Y per dx ya. Turunan sama dengan min 2 dikali sin 2 dx. Nah, dari sini ini kan yang sebelah kanan itu fungsi X ya. Yang sebelah kiri itu ada turunan Y atau dy per dx. Jadi komponen X itu ini ya. Sorry. Ya, ini komponen X yang saya bold merah ya, dipisahkan sesama komponen X.
Y dan Y. Ya. Ya, jadi untuk yang DY sebelah kiri tetap ya sama dengan DX-nya pindah ke kanan. Min 2 kali sin 2 px dikali dx. Nah, ini ya. Baru kalau udah dipisah, maksudnya dia bisa dipisah komponen y dan komponen x, baru kita integral. Ya. Kita integral kanan dan kiri. Ya, begitupun ini sama. Ya, gini ya. Oke, kalau udah dipisah gini baru bisa diintegralkan ya. Integral ini kan jadi yang diintegral sebelah kiri ini angka 1 ya, konstanta 1 di sini. Jadi dia 1 dikali ya, nggak kelihatan ya, langsung integral dy, integral dari 1 yaitu integralnya ya jadi variabel itu sendiri y ya. Sama dengan min 2-nya tetap ya, dikalikan integral dari sin 2px ya. Ini pakai metode substitusi ya. Jadi bukan substitusi, sorry. Jadi di tabel ini ya. Bentar. Nah, di sini ya hasil integral dari ya. Kalau semisal sin x gitu doang ya. Ini sebenarnya udah ada rumusnya kalau untuk trigonometri ya, untuk sin dan sebagainya itu harusnya pakai metode substitusi integralnya. Jadi di sini ini u-nya ya. Setelah itu cari UDV. Jadi ini U-nya cari integralnya. Jadi gini, untuk integral trigonometri ya tulis di sini dulu untuk tambahan ya. Jadi untuk turunan ya d per dx dari sin x ya, ini sin sin AX ya. Jadi dia ada nilai konstanta di depan variabel X ya. Itu sama dengan A dikalikan ya ibarat turunan dari A itu sendiri ya. Dikalikan turunan dari sin X. Turunan dari sin ini itu cos X ya. Jadi cos AX. Jadi kalau untuk integralnya ya cos AX dari sini cos AX ya. Integralnya itu 1 per konstanta ya. 1 per konstanta integral ya, integral sin AX ya terhadap DX itu sama dengan ya, 1 per A ya. Jadi nilai konstanta depan X itu sendiri dikalikan integral sin itu sendiri ya. Integral dari integral dari sinus yaitu minus cos min cos AX ya. Gini ya.
Jadi kalau untuk integral atau pakai metode substitusi ya. Metode substitusi bisa review ulang ya. Ini jadikan ini khususan ya, untuk khususan ketika dia sin sudutnya itu merupakan fungsi ya. Merupakan fungsi di mana x pangkat 1. Nah, itu sama aja mencari integral sin itu sendiri ya dari sini ya. Ya, sin integral itu sendiri terus dikalikan 1 per turunannya ya, turunan dari atau konstanta variabel x di sudut. Ini kan sudut ya, 2xp. Sudutnya kan 2px ya. Jadi konstantanya di depan x itu 2pi atau 1 per A-nya ini 2pi ya, itu 1 per 2pi ya hasil integralnya. Atau pakai metode substitusi. Metode substitusi ini sebenarnya udah otomatis ini ya. Ini kita ngomongin integral sin 2pi ini ya. Jadi dengan metode substitusi U-nya itu 2px ya. Ini tambahan aja khusus untuk yang ini ya, sin AX, cos X, bikin sama untuk yang cos ya. Ketika cos X oke, agak sulit. Ya. Ya, untuk cos AX itu turunannya kan turunan dari AX itu sendiri yaitu A ya, dikalikan sin, minus sin ya. Hasil turunan cos itu minus sin. Sehingga integral dari cos AX ya, itu 1/a dikurangi cos dikurangi plus ya, kalau integral dari cos itu plus itu sin ya gini ya untuk tambahannya. Jadi dari sini ini kita bisa langsung menghitung bahwa hasil integral ya ini y sama dengan min 2 dikali 1 per konstanta sudutnya yaitu 2pi, 1 per 2 ini ya. Ini ya. Terus baru integral dari sinnya. Integral dari sin itu minus cos 2pi x. Jadi y sama dengan ya ini plus c, jangan lupa ya, plus c integralnya. Jadi minus kali minus plus 2 bagi 2 1, jadi 1 per pi ya dikali cos 2 pi x plus c. Nah, gini ya, variable ya. Oke, ini yang separable equation. Ya, terus selanjutnya ini sama. Jadi ini tinggal ya dipisah ya. Bentuknya harus bentuk familial gini. Jadi ini fungsi px-nya itu ini ya. Ini kita taruh sini aja. Jadi kalau separable itu pasti bentuknya ada y aksen ya sama fungsi x. Nah, itu yang variable ya. Fungsi x atau fungsi y ya. Di mana fungsi x-nya ya, ini kan fungsi x ya, ini fungsi x kan dari ini kan ya. Nah,
Kalau separable itu nggak ada Y pangkat sekiannya. Adanya itu Y pangkat 1. Ya. Tentunya kalau untuk yang case ini, jadi dia DY per DX ya, sama dengan Y. Jadi untuk komponen Y itu ini sesama Y dan X sesama X. Jadi D-nya sebelah kiri, Y-nya pindah sebelah kiri ya. Jadi 1 per Y, nyari kemana ada yang ngerjakan ya, tanya ke saya. DY, terus DX-nya pindah ke kanan, DX. Setelah itu diintegral ya. Diintegral, hasil integral, enggak saya tulis ya integralnya. Jadi kanan kiri diintegral, hasil integral per Y itu ln. Ln Y ya, sama dengan X plus C. X plus C, di mana ln sekian sama dengan untuk fungsi logaritma normal ya. Ini saya bingung. Oke, dari sini ya. Setelah itu ln A sama dengan C itu sama aja A E pangkat C. Jadi ingat ya, saya tulis nih, ingat ln A sama dengan C itu sama dengan ya A sama dengan E pangkat C. Ini ya. Dari sini kita bisa mengetahui hasilnya A-nya itu Y, jadi Y sama dengan E pangkat X plus C. Udah ya, temu. Terus untuk ini ya, jadi ini juga separable ya. Jadi ini Y aksesnya diganti dengan dy per dx ya, dy per dx. dy per dx sama dengan minus 1,5 Y. Jadi sesama Y pindah kiri, yang X pindah kanan gitu ya. Ini pun sama ya. Jadi yang Y pindah, yang sebelah kanan pindah X. Nah cuma fungsi X-nya ini ada 2 komponen gini ya. Yaitu 4 pangkat minus X dan cos X. Kalau ini udah pakai metode ini ya, parsial ya, yang parsial, yang cara cepat untuk integral ya. Ini menjadi dy per dx ya, sama dengan 4e pangkat minus x dikali cos x. Jadi X-nya pindah kanan ya, terus Y-nya sebelah kiri. Ini juga sama, ini separable semua. Yang ini ya, separable. Terus ini diketahui nilai awal. Nilai awal Y aksen, jadi ini sama-sama dibagi X Y kuadrat. Tenang ya, untuk ujiannya itu sederhana. Makanya kenapa saya bisa menjamin setiap mahasiswa beda soalnya ya. Karena dari sini kan dari satu soal ini aja itu variasinya udah banyak ya.
Jadi monggo bisa untuk latihan dari contoh ini ya. Bahkan nanti ujiannya tetap saya kalau close book emang udah nggak memungkinkan, jadi open book ya. Open book, namun waktunya terbatas. Jadi monggo bisa untuk latihannya. Nah, ini untuk yang linear ya. Untuk yang linear equation dari contoh soal separable pun ini bisa diketahui nilai mula-mulanya ya. Jadi kita bisa menghitung nilai C-nya. Ini linear equation juga ya, bentuknya itu seperti ini. Jadi dia nilai alfanya itu sama dengan satu ini ya, yang warna merah ini. Jadi dia Y pangkat PX-nya ini ada, nilai Y pangkat satunya ada ya. Sorry, alfanya ini sama dengan 0 ya. Ini loh bentuk linear equation. Bersama linear jika alfa sama dengan 0, jadi Y pangkat 1 ya. Kalau untuk separable ya, separable itu separable ya, itu bisa salah satu ya. Maksudnya salah satu gimana? Bisa ada PXY ya atau RX saja yang separable ya. Tadi dengan karakteristik. Kalau ada dua-duanya gini, yaitu kalau nggak bersama linear atau Bernoulli ya. Jadi kalau untuk kesimpulan ya dari contoh-contoh soal tadi untuk yang separable equation ya. Untuk yang separable equation bahwa dari persamaan umum Bernoulli ini untuk separable itu ada dua pilihan ya. Ini Y aksen udah pasti ada ya. Pilihan yang kedua itu kalau nggak PXY atau RX saja ya. Y pangkat 1 itu pasti, kalau Y pangkat 2 nggak ada. Jadi dia bisa dipisah antara komponen X dan komponen Y. Ada yang tanyakan nggak untuk yang order 1 ini? Ya, sambil sekarang kan kikis ya. Jadi ntar untuk pertemuan 7 itu order yang lebih tinggi atau order 3 dan seterusnya. Namun untuk tambahan ilmu, namun yang saya akan ujikan yaitu order 1 dan 2 aja. Gimana, ada yang tanyakan untuk yang monggo ya di buku, yang buku saya share ya, karena ada 2 kemarin ya. Tahu udah di-download apa belum ya. Nah, itu di sana ada latihan-latihan ya. Contoh-contohnya bisa aja saya ngambil dari sana ataupun saya mengarang sendiri. Nah, bahkan di ini loh, ini udah ada menunya ya. Kemarin kan linear equation, terus exact equation ya. Yang ada nilai komponen eksak, maksudnya Px dan Rx-nya itu merupakan konstanta ya. Terus Bernoulli, mungkin Bernoulli. Nah, di sini sebenarnya saya ngambil dari sini ya. Referensinya ini contoh-contohnya ada. Nah ini contoh soalnya. Kalau mau ngerjakan jangan cerita gini ya. Ntar saya pun ujiannya langsung keluar gini ya, soal langsung dikerjakan. Ini ya, jadi di sini ada contoh-contoh, monggo bisa dikerjakan. Kalau ada yang tanyakan ya bisa langsung PM atau di grup, nggak apa ya. Kalau bisa di grup aja ya untuk biar teman-teman lainnya bisa menyimak. Kalau yang nomor 4 dan nomor 5 ya ini ya. Ini pasti nomor 4 dan 5 ini bentuknya perbandingan antara Y dan X ya, yaitu dia merupakan, ini masih order 1 ya. Order 2 belum. Jadi dia bentuknya ini kan separable tadi ya. Linear equation untuk yang kedua. Nah, ini ya, yang bentuknya itu diferensial homogen ya. Dia bentuknya ini perbandingan. Dia bentuknya yang homogen, yaitu merupakan perbandingan antara Y dan X ya. Ini bisa dari contoh soal yang di sini, yaitu ini Y aksen ya, di Y per dx sama dengan X Y plus Y per X ya.
Ini untuk yang homogen, ya, diferensial. Jadi dia ini merupakan fungsi perbandingan antara y dan x ya. Ada y aksen sama dengan perbandingan, makanya di sini y aksen sama dengan fungsi dari y per x. Ini ada langkah-langkahnya, bahkan ada contohnya kemarin. Jadi y aksen terus dikalikan ux ya. XU aksen sama dengan U0. Jadi yang pertama menentukan ini dulu, Y aksen ya. Ini kita ambil contoh. Nah tadi. Y aksen sama dengan E per X dan Y per X. Ya, nah di sini. Ya, ini contoh soal yang nomor 3, 4 dan 5 ya. Ini merupakan metode order 1 yang homogen ya, diferensial homogen. Ini nggak tahu ini kelihatan enggak ya? Jelas ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Bentar ini saya zoom in. Oke, kita cek ini contoh-contoh soal yang wait. Ya, baik ini contohnya yang pertama y aksen ditambah xy sama dengan xy kuadrat. XY kuadrat. Nah, kita nggak akan saya bahas semuanya. Nah, kita pengen tahu ini bentuk apa ya. Dari persamaan tadi ya, ada y aksen. Nah, ini kita copy paste yang persamaan umum untuk mengidentifikasi bahwa kita menggunakan metode apa yang tepat untuk menyelesaikannya. Ya, ini saya buat. Nah, wih. Nah, ini ya. Nah, ini cek nomor 3. Dia metode apa? Y aksen ya. Px-nya itu X di sini Y, Rx, Y pangkat 2. Nah, kalau di sini ada alfanya itu nilainya pangkat 2 ke atas ya, itu pakai hukum Bernoulli ya. Di sini 3 ini menggunakan Bernoulli ya. Terus yang nomor 4. Nomor 4 kalau udah kelihatan ya, kalau nomor 4 dan 5 ini pakai sifat yang homogen tadi, yaitu fungsi perbandingan antara X dan Y ya. Jadi dia Y aksen sama dengan X per Y ya, ditambah Y per X. Kan saya bisa aja nulis gini, yaitu saya coba asumsikan X, Y per X ya. Jadi ini 1 per ya, Y per X. Ini ya.
ditambah Y per X. Sama aja kan. Nah, jadi ibarat kita jadikan variabelnya itu menjadi perbandingan Y per X. Ya. Kalau ini kan masih belum. Nah, kan sama aja ya. X per Y itu sama aja 1 per Y per X ya. Dimana kalau dia pembagi gini ya, pembaginya dari X ini pindah ke atas. Ya 1 dibagi Y per X itu sama aja 1 dikali X per Y. Makanya ini. Jadi dibentuk variabel yang sama gini, sehingga saya bisa menuliskan merupakan fungsi dari Y per X. Udah ya gini. Terus yang nomor 5 ya. Nomor 5 itu Y aksen sama dengan Y per X plus Y. Ya. Kalau bentuknya seperti ini ya, masing-masing itu jadi saya tuliskan. Jadi Y ya dikalikan jadi X plus Y. Ini saya coba tulis 1 per jadi dibagi per Y, dibagi Y semua ya. Atau dikali 1 per Y. Ya, atau gini sebenarnya. Jadi saya bisa menuliskan gini. Ya. Yang atas itu saya kalikan 1 per Y. Ya. Atau masing-masing dibagi Y. Ya. Jadi ini dibagi Y. Terus ini juga dibagi Y. Nah, kan bisa kan ya. Jadi ibarat dia saling meniadakan bagi Y. Nah, ini kan sama ya, yang komponen kiri dan kanan. Ya. Jadi ibarat komponen atas, ibarat saya ini kalikan 1, di mana 1 merupakan 1 per Y dibagi 1 per Y ya. Jadi 1 per Y yang di atas dikalikan Y, jadi ini jadinya Y. Ini yang dalam kurung ya. Biar mengilustrasikan. Nah, gini. Jadi semua bagian atas dan 2 itu dibagi Y ya. Ini kan awalnya kan ini kan kali 1 ya. Di sini tuh kali 1, di mana satunya itu saya agar ada perbandingan Y per X masing-masing atas dan kiri itu dikalikan 1 per Y ya. Yang 1 kan saya ganti 1 per Y dibagi 1 per Y ya. Makanya ini Y per Y itu 1 ya. 1 per setelah itu X bagi Y ya. X dibagi Y ditambah Y bagi Y. Nah, jadi hasilnya itu 1 ya, X per E per Y ya, ditambah 1. Nah, gini ya. Jadi dia merupakan fungsi X per Y. Ya, nggak apa, nggak harus Y per X ya, bebas X per Y. Setelah itu ikuti, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kita ubah, disederhanakan agar dia merupakan variabel X per Y. Dan seterusnya. Jadi dua bentuk ya, bentuk dia merupakan variabel Y per X atau X per Y. Nah, terus untuk yang nomor 6 itu udah bisa kita detek ya. Kalau ada Y pangkat 2 dan seterusnya itu dengan Bernoulli. Setelah itu ini juga sama ya. Jadi untuk mendeteksinya dicek ya. Misalkan open book ya. Open book jadi bisa dibuka pola bentuk persamaannya untuk yang separable, untuk yang homogen, untuk yang Bernoulli itu ada karakteristik bentuk persamaan yang berbeda masing-masing.
Oke, baik. Itu dulu ada yang tanyakan untuk yang monggo ya bisa untuk latihan ya. Jadi untuk ini apa untuk bahan latihan ya, untuk persiapan ujian. Jadi kan ada yang tanyakan ya. Kalau nggak latihan gini pasti bingung juga mau tanya bagian mana ya. Kalau semisal nggak ada pertanyaan sama sekali ya saya cukupkan ya, saya asumsikan paham. Nah untuk yang order 2 ya, itu ini ada 2 file. Jadi cukup ada 4 file ya yang untuk dipelajari. Lecture 2, 3, 4, dan 5. Ya, 1 kan hanya pembukaan ya. Terus 6 itu 6 sekarang, yang 7 itu entah ya, yang ODE order yang lebih tinggi, order 3 dan seterusnya. Nah, untuk yang lecture 4 ini memang lebih kompleks ya. Jadi itu ada homogeneous linear. Jadi ini bisa diketahui solusinya ya. Solusinya itu kalau nggak bentuk cosin ya. Jadi dia ada solusi Y1, Y2 yang untuk homogen ini. Maaf ya. Ya untuk yang homogen ini ada 2 yang solusi kosin sama eksponensial ya. Jadi dia makanya di sini makanya kenapa sifatnya linear ya. Jadi sifat linear itu input untuk Y1, input untuk Y2 ya. Maksudnya input untuk ini cos X ya dan sin X dan penjumlahannya itu sama dengan output dari penjumlahan output masing-masing Y1 dan Y2. Makanya disebut dengan linear atau sifat ini preposisi dan homogen. Ini untuk pembuktian ya kemarin ya pembahasannya. Nah, untuk yang solusi umum UDE linear order 2 itu bentuknya seperti ini solusinya, yaitu ada Y1, Y2 di mana masing-masing dikalikan konstanta C1 dan C2. Oke, ini kalau kondisi homogennya ini persamaan P dan Q-nya itu merupakan konstanta, jadi kita analisisnya dengan konstanta koefisien ya. Nah, dia membentuk bentuk persamaan karakteristik ya atau persamaan kuadrat. Kemarin kan untuk ini rumusnya yang terbaru. Kalau umum itu min B plus minus akar ya, plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A ya. Untuk mencari akar ya, akar persamaan kuadrat. Nah, dari hasil akarnya tadi itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama ya, keduanya akarnya itu merupakan bilangan real dan berbeda. Untuk yang kedua, hasil akarnya itu merupakan bilangan real dan sama. Ya. Dan kondisi terakhir itu merupakan bilangan kompleks. Oke, ada yang ingin tanyakan? Ya. Hanya itu aja. Sebenarnya pertemuan kali ini ya ini ya yang buat open discuss ya. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya ya, monggo. Dengan siapa? Mas Bahrul Ulum, ya. Masih bingung bagaimana menentukan bentuk homogen ataupun bentuk yang lainnya. Gimana ya Pak? Bentuk-bentuknya itu. Ya. Kalau ya bentuknya tadi ya. Pertanyaan bagus. Nah, kalau yang order 2 ini nggak begitu ini ya. Order 2 ini kan udah jelas ya. Ya aksen 2 PXY yang membedakan hanya ini aja, fungsi Rx atau fungsi X yang ini untuk yang order 2 ya. Jadi untuk yang order 2 ini cuma ada 2 kondisi homogen dan non homogen ya. Jadi lebih mudah. Nah, kalau untuk yang homogen ini ya, itu ketika fungsi X ya, di mana fungsi X itu, Pak fungsi X yang mana? Ini Q juga fungsi X Pak, ini P juga fungsi X ya. Fungsi X yang dia berdiri sendiri nggak ada komponen Y ya. Biasanya dia lokasinya di sebelah kanan ya. Ya atau fungsi X ya bisa aja ntar soalnya Rx-nya ini saya tulis gini di sini ya. Bisa aja min Rx ya. Pak ini sama dengan 0. Nah, padahal ada Rx ya. Jadi dia fungsi X atau yang tidak ada pengali Y, ini kan Rx fungsi X sendiri ya. Kalau ini kan yang lainnya, fungsi X kan ada Q, terus
sorry. Ya, kalau yang order 2 itu kalau Rx-nya, fungsi X-nya itu sama dengan 0, maka homogen. Kalau tidak sama dengan 0, dia merupakan non homogen. Jadi untuk yang order 2 saya kira udah jelas. Kalau untuk yang ya, kalau untuk yang order 1 ya, order 1 ini. Jadi order 1 itu ada Pak kapan yang separable equation ya. Kalau separable equation itu ini bentuknya ya. Itu pasti dari bentuk umum ini, sebentar ya. Nah, ini ya, yang bentuk umum tadi bisa dicek ya di contohnya ini yang separable ya. Separable itu merupakan ini y aksen ya. Ini kan sama aja saya tulis y aksen sama dengan fx ya atau g fungsi y. Jadi dia hanya ada 2 komponen ya, yaitu y aksen berdiri sendiri, ya ini bebas ya, ntar bisa ada konstanta terserah berapa, namun yang pasti jadikan ini entah itu 2 atau pokoknya ada a terserah bebas, pokoknya bentuk umumnya itu y aksen itu separable dan komponen yang kedua itu merupakan fungsi x ya atau fungsi y atau gabungan dari keduanya. Itu yang separable. Ya, jadi dia hanya ada 2 komponen ya. Makanya di contoh soal ini ya, kumpulan contoh soal ini ya. Kayak seperti ini ya. Separable contohnya ini ya. Separable dia hanya ada separable equation ya. Y dan X, Y aksen ya. Ini kan bisa dipisah ya. Y aksen ini kan bisa disederhanakan, Y-nya pindah kanan ya. Jadi ada komponen X pindah kiri, jadi ada gabungan Y dan X, nggak apa-apa. Atau salah satu Y atau X saja. Nah, itu yang separable. Nah, untuk yang linier, yang Bernoulli, nah itu kan ada ada linier dan Bernoulli ya. Dari persamaan tadi ini ya, yang baru dulu. Nah, untuk yang linier ya, yang linier di sini itu nilai y alfanya itu sama dengan 0 atau y pangkat 0. Y pangkat 0 kan 1 ya. Jadi dia bentuknya udah pasti seperti ini. Nah, untuk yang linear ya. Untuk linear itu ada y aksen, terus ada y pangkat 1 dan ada fungsi x. Nah, itu untuk linear. Terus untuk yang Bernoulli itu ada y pangkat 1 atau ke atasnya ya. Ini jadi y pangkat alfa ya. Ini ya. Jadi dia fungsi Rx-nya ibarat fungsi Rx-nya ini ya, Px ya, ada y pangkat 1 terus juga ada y pangkat 1. Jadi di depan pokoknya selain 2 tadi itu merupakan Bernoulli ya. Jadi dia ada y pangkat 1, y pangkat 2 ya. Dan seterusnya. Makanya di bentar. Nah, ini ya. Makanya penjelasan di sini saya menuliskan bahwa Bernoulli itu bentuknya seperti ini ya. Ada y pangkat 1, y pangkat 1-nya ada 2 ya. Jadi alfanya itu nilainya itu
Ya. Kalau alfanya, nah ini loh, Bernoulli bentuknya seperti ini. Jadi di mana alfa adalah konstanta ya. Jadi persamaan ini ada linear jika alfa sama dengan 0. Jadi ini y pangkat 1. Jadi ada fungsi Rx sendiri. Dan juga ada fungsi y pangkat 1. Itu yang linear. Dan separable jika alfa sama dengan 1. Ya. Jadi dia ada komponen, kalau alfa sama dengan 1 kan tinggal y aksen, ditambah pxy sama dengan xy ya. Jadi ada komponen y pangkat 1, namun dia lebih dari 1, nggak apa-apa. Kan tinggal digabungkan. Itu. Kalau pangkat 2, 3, jadi ada y kuadrat, y pangkat 3, dan seterusnya. Ya, contohnya ini ya. Itu Bernoulli. Jadi ini Mas Barul Ulum dan semuanya ya. Jadi dilihat dari nilai alfanya. Ya. Kalau alfanya itu lebih besar dari 1 baru Bernoulli. Jadi gini aja gampangnya itu kalau separable itu ada y aksen dan ada komponen y pangkat 1 atau x pangkat, pokoknya y-nya pangkat 1 ya. Kalau ada y jadi y-nya harus pangkat 1 ya. Dan x-nya itu bebas pangkat berapapun atau ada dua-duanya. Ya, syaratnya intinya y pangkat 1. Nah, kalau kalau alfanya kalau untuk itu untuk yang separable ya, untuk yang Bernoulli ada y pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, gampangnya itu. Terus untuk yang linear dia ada fungsi x berdiri sendiri dan juga ada fungsi x yang dikali dengan komponen y pangkat 1. Itu Mas Barulum coba. Paham enggak ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Perlahan-lahan, Pak. Perlahan-lahan. Jadi ini rumus basicnya ini. Jadi dari pernyataan ini ya, kalau ada y aksen pasti udah pasti ya ada. Kalau yang ada dua tadi paham ya, dia hanya membedakan homogen dan non homogen. Ya, halo, Mas. Halo. Iya, Pak. Ya, yang order 2 tadi gampangnya itu fungsi x-nya itu ada fungsi x, rx tadi ya, fungsi x dan tidak ada fungsi x gitu, yang berdiri sendiri. Bedakan itu aja. Nah, untuk yang order 1 yang membedakan itu ini ya. Kalau y aksen pasti ada. Kalau separable gampangannya itu selain y aksen dia juga ada y. Kalau ada y, y-nya harus pangkat 1 ya. Terus ada komponen X atau ada dua-duanya. Kalau linear, dari ini aja ya, dari persamaan ini, kalau alfanya ini sama dengan 1 ya, jadi ada kemungkinan komponen Y kalikan X, juga ada komponen Y kalikan X gitu. Atau Y-nya nggak ada, tinggal X saja, bisa. Kalau yang pasti Y aksen terus ada komponen X doang, itu pasti separable ya. Itu Mas Barul Ulum. Sedikit. Sedikit. Sebentar. Yang lainnya? Ada yang tanyakan? Ini Bernoulli ya. Kalau ini udah pasti gampang ya, yang homogen differential equation ya. Dia bisa pembagian perbandingan y dan x gitu. Kalau yang Bernoulli itu mudah ya. Kalau Bernoulli pasti ada y pangkat bentuknya itu ini alfanya itu y pangkat kuadrat, y pangkat 3 dan seterusnya. Kalau linear dia ini ya. Dia ada fungsi x tersendiri ya. Dilihat dari sini ya. Alfa sama dengan 1. Persamaan ini adalah linear. Ini sebenarnya udah petunjuk ya. Jika alfa sama dengan 0 ya. 0 tandanya di sini ini y pangkat 0 itu 1. Jadi ada fungsi x sendirian gitu ya. Fungsi x sendirian. Ini bebas ya, ini ada apa enggak. Kalau fungsi x sendirian, oh sorry, kalau linear itu ini wajib ada. Gini aja deh, ntar saya coba ini.
Jadi untuk yang separable, ya, separable itu bentuk-bentuknya seperti ini ya, y aksen ya, bebas. Ini ada nilai apa? A, konstanta, terserah ada apa enggak ya. Nah, konstanta itu bebas. Terus merupakan komponen Rx fungsi X, ya aku fungsi gini aja biar nggak bingung, atau fungsi Y ya. Bisa aja bentuknya seperti ini ya, bisa aja bentuknya fx doang ya, bisa aja bentuknya fy ya, dan seterusnya. Itu yang separable ya. Kalau untuk yang yang Bernoulli mudah ya. Bernoulli itu indikasinya ini aja, apa alfanya itu ada y kuadrat dan ke atas seterusnya. Kalau untuk yang linier ya, linier itu pasti bentuknya seperti ini. Y aksen ya. Ditambah ini harus pangkat 1 ya. Maksudnya konstantanya harus 1. Kalau ada A diubah ke konstanta Y aksennya harus 1. Jadi dijadikan nilainya harus misal ya. A Y aksen jadi dibagi A semuanya. Biar konstanta Y aksennya 1. Ini bentuknya pasti gini. Nah, fungsi X ya. Ini untuk memudahkan fungsi kali Y pangkat 1 ya. Ditambah ada fungsi X lagi. Ya. Atau bisa aja fungsi X-nya itu merupakan konstanta ya. Ini konstanta kali Y ya. Sama dengan berupa konstanta juga bisa. Gini Mas Burhan, apakah kalian lebih memahami? Mas Burhan, Mas Barul Ulum. Halo? Ya Pak, lebih simpel juga. Nah, lebih simpel gini ya. Jadi separable itu bentuknya kayak gini, Y aksen fx kali fy, jadi ibarat gabungan fungsi ada variabel x dan y gitu. Nah, terus y-nya ini udah pasti ini ya, harus y pangkat 1 ya. Ini aja guys. Nah, fxy atau y aksen sama fx ya, fungsi x ya. Atau y aksen sama dengan fy, atau lagi ada gini bentuknya. Atau y aksen sama dengan konstanta. Nah, kalau ini mudah banget ya, tinggal dy per dx, dx-nya pindah, ketemu deh hasilnya. Ini ya, variable. Terus kalau linear udah pasti bentuknya seperti ini, ada dua kemungkinan ini ya. Jadi y aksen plus fxy pangkat 1 sama dengan fx, atau y aksen fx-nya itu merupakan konstanta bisa ya, nggak harus x. Jadi ini konstanta, saya tulis k. K konstanta, ini juga konstanta k. Ya. Kalau untuk Bernoulli gampang ya, jadi dia ada y kuadrat dan seterusnya. Jadi kalau Bernoulli itu ini ya, atau ini merupakan konstanta. Oh, kalau konstanta ini ada kategori sendiri ya. Ya, base-nya ini bisa aja ini konstanta ya. Untuk alfa, jangan tulis ini. Untuk alfa ya lebih besar dari 1. Gitu, Mas Barul Ulum atau lainnya? Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Penjelasannya. Ini ntar saya share lagi yang saya edit tadi ya. Oke, kalau ada yang tanyakan karena ya.
Yang lainnya? Monggo ya bisa latihan tanya-tanya lagi ya. Jadi bahkan dari soal contoh-contoh ini ya. Oh ya, gini aja. Ntar saya kasih rangkuman ya. Contoh-contoh, monggo bisa dikerjakan ya. Untuk sebagai bahan latihan secara mandiri untuk ujian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian ya untuk pembahasan dan penjelasan ya sebenarnya teknis untuk ujian. Ya, ini sebenarnya open discuss ya. Dan review ulang ya untuk lecture 2, 3, 4, dan 5 atau order 1 dan order 2. Ya, kalau nggak ada pertanyaan dan saya open pertanyaan, ntar saya kirim ya contoh-contoh soal, monggo bisa dikerjakan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga pertemuan kali ini tetap sehat semuanya ya, dengan cuaca yang terus hujan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ini kayaknya sudah hadir semua. Oh ya, untuk presensi bentar, saya gitu. Ya, jangan lupa untuk isi presensi ya. Semua sesuai kelas masing-masing nanti. Ya, terima kasih. Saya end ya untuk call-nya. Ya.